Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan coba menjelaskan materi tentang aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, kalian harus benar-benar menguasai dulu konsep dari turunan fungsi trigonometri. Ya. Jadi konsep dasarnya yaitu turunan dari sin X itu adalah cos X, turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Kemudian ada beberapa rumus yang lain di sini yang perlu kalian ingat atau hafalkan. Nah, kemudian untuk aturan itu sendiri atau sifat-sifat dari turunan fungsi itu pada dasarnya sama dengan turunan fungsi aljabar, ya. Jadi ada yang perkalian, ada yang penjumlahan, dan ada yang pembagian. Nah, untuk aturan rantai itu sendiri, konsepnya di sini adalah untuk mencarinya jika fungsinya itu berbentuk Y sama dengan F dikali dengan UX ya, atau sama dengan F komposisi UX dengan fungsi F dan fungsi U mempunyai turunan. Maka turunan F terhadap X adalah Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU dikali dengan DU per DX. Untuk lebih memahami rumus tersebut, kita bisa langsung melihat contoh soal. Nah, contoh yang pertama di sini adalah disuruh mencari turunan pertama dari Y sama dengan sin 8X. Jadi kalau kita ini sebenarnya langkahnya ini boleh pakai cara seperti ini atau boleh langsung kalau kalian sudah menguasai. Jadi caranya di sini Y sama dengan sin 8X ya. Jadi kita bisa lihat bahwa fungsinya ini sama dengan Y sama dengan sin AX. Kalau Y sama dengan sin AX di sini ya, kalian bisa lihat Y sama dengan sin AX, berarti kita bisa tuliskan Y aksen sama dengan A cos AX. Nah, kita kembali ke soal sin AX tadi ya, sin AX sama dengan A cos AX. Kita lihat kembali soalnya. Ya, di sini tadi Y sama dengan sin 8X, berarti A-nya kan 8 ya. Maka bisa dituliskan Y aksen sama dengan turunan dari 8X itu adalah 8, turunannya dari sin itu adalah cos. Jadi turunan dari Y sama dengan sin 8X adalah 8 cos 8X. Nah, kalau mau pakai langkah-langkah yang seperti ada di langkah yang di slide ini juga boleh. Jadi dengan cara memisalkan dulu bahwa U-nya itu adalah 8X, kemudian DU per DX artinya turunan U terhadap X itu adalah 8 dan Y di sini adalah sin 8X. Kita misalkan Y itu sama dengan sin U, maka DY per DU artinya fungsi Y terhadap U ya di sini, maka turunan sin U itu adalah cos U. Maka kalau kita kembalikan itu sama dengan cos U dikali dengan 8 turunannya di sini ya. Y aksen sama dengan DY per DU. DY per DU tadi adalah cos U, kemudian DU per DX itu adalah 8, maka bisa dituliskan cos U dikali 8 atau konstantanya kita tuliskan di depan yaitu 8 cos U. Sehingga 8 cos U-nya itu sendiri adalah tadi 8X. Atau bilang ibu pakai cara cepat langsung tadi pakai rumusnya yang nomor 3, Y sama dengan sin AX, maka Y aksen sama dengan A cos AX. Jadi turunan dari 8X itu adalah 8, turunan dari sin itu adalah cos, tinggal dituliskan. Jadi nanti kalau mengerjakan kalau memang paham boleh langsung ya. Oke, contoh yang kedua. Disuruh mencari turunan dari fungsi fx sama dengan secant 6x plus 1. Nah, jadi sama seperti halnya yang tadi ya, kalian bisa langsung cari dulu turunan yang di dalam kurung. Turunan 6x plus 1 itu adalah 6. Ya, jadi di sini turunan di dalam kurung, ingatin turunan dalam kurung, aturan rantai seperti itu. Turunan yang dalam kurung 6x plus 1.
adalah 6. Berarti di sini kita tuliskan 6. Secondnya tetap, second 6x plus 1. Kemudian turunan second itu adalah tangan. Dan variabel yang dalam kurung tuliskan kembali. Nah, kalau mau pakai langkah-langkah yang ada di sini ya, sama kita gunakan permisalan. Jadi di sini diketahui second 6x plus 1 ya. Nah, jadi kita memisalkan U-nya dulu, yaitu bilangan yang di dalam kurung 6x plus 1, sehingga U aksennya turunan dari 6x plus 1 itu adalah 6. Nah, kemudian kita fx-nya kita ganti, karena kita tadi memisalkan U itu dengan 6x plus 1, maka fx-nya adalah second U. Nah, turunan dari second U yaitu di sini tulisannya f aksen x, karena fungsinya fx ya, maka f aksen x. Tapi kalau fungsinya y berarti y aksen. Nah, kembali lagi f aksen x sama dengan second U. Second U tadi kita tuliskan dulu dikali tangen U ya, dikali dengan U aksen. Jadi second U tadi adalah, kita tuliskan di sini second U-nya ada tadi, kita misalkan tadi second U yaitu 6 second 6x plus 1 dikali tangen 6x plus 1. Jadi ini 6-nya kita tuliskan di depan ya. Second U-nya tadi itu adalah 6x plus 1 ya. Kemudian tangen U, tangannya tulis, U-nya tadi adalah 6x plus 1. Nah, kemudian maka bisa dituliskan turunan pertama fungsi tersebut adalah 6 second 6x plus 1 dikali tangen 6x plus 1. Jadi sekali lagi, kalian kalau memang sudah paham itu bisa langsung melihat. Caranya adalah lihat variabel yang di dalam kurung ya. Yang pertama bilang ibu, lihat variabel yang di dalam kurung, turunan 6x plus 1 itu adalah 6. Langsung kita lihat yang proses terakhir atau langkah terakhir sama dengan yang terakhir di situ, 6 yang di depan. Nah, second tetap ya, second 6x plus 1 ditulis ulang, kemudian dikali turunan second itu adalah tangan, maka kemudian tulis variabelnya ulang yaitu 6x plus 1. Selesai ya. Kalau itu cara cepatnya. Jadi sekali lagi, untuk menyelesaikan aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri pada dasarnya sama saja dengan menentukan turunan dengan aturan rantai pada fungsi aljabar. Sekali lagi ibu ulang, lihat variabel ya yang di dalam kurung 6x plus 1, cari dulu turunannya. Jadi yang pertama cari turunan di dalam kurung. Jadi 6x plus 1 itu turunannya adalah 6. Kemudian tulis ulang second 6x plus 1 itu dari soalnya. Nah, baru cari turunan dari second itu adalah tangen. Tangen 6x plus 1. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Di sini disuruh mencari turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x plus 3 min sin kuadrat 3x plus 1. Nah, jadi caranya gunakan permisalan boleh juga langsung kalau sudah benar-benar paham ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, misalkan fx-nya itu cos 2x plus 3 dan min sin kuadrat 3x plus 1. Nah, jadi kalau kita gunakan U aksen itu adalah U itu adalah cos 2x plus 1, maka turunannya adalah, ingatin ya, bilang ibu, lihat di sini yang ada kalimat turunan pertama fx sebagai berikut. Jadi sekali lagi, lihat variabel yang di dalam kurung. Turunan 2x plus 3 itu kan 2 ya, tulis 2. Bu, kenapa kok di sini min 2? Min 2 itu diperoleh dari turunan dari cos itu adalah sin. Makanya di sini ditulis min 2 ya, sin 2x plus 3. Ibu ulang sekali lagi, turunan yang dalam kurung itu adalah 2 ya, min 2 sin 2x plus 3. Nah, kemudian di sini plus ya,
6 sin 3x plus 1 dikali cos 3x plus 1 itu dari mana? Jadi tadi kita misalkan V-nya ya. V-nya itu adalah sin kuadrat dalam kurung 3x plus 1. Jadi sama ya. Kalau yang ada pangkatnya, di sini kalian perhatikan, di sini ada tulisan V aksen sama dengan 2 sin dalam kurung 3x plus 1 dikali 3 cos 3x plus 1 gitu ya. Itu kalian perhatikan dapatnya dari mana. Jadi yang dua ini diperoleh dari ya pangkat sin kuadrat 3x plus 1. Jadi dilihat kuadratnya diturunkan, pangkat 2-nya 2. Kemudian tulis ulang sin 3x plus 1, kemudian dikali ya. Dari mana dapat 3? 3 ini turunan dalam kurung yaitu 3 ya, ini 3. Kemudian cos itu dari mana? Cos itu adalah turunan dari sin ya. Turunan dari sin cos. Kemudian dalam kurung di sini tetap variabelnya itu 3x plus 1. Nah, kalau sudah ini kalau kita kalikan semua, 2 dikali 3 itu adalah 6 sin, ditulis ulang dari atas 3x plus 1, kemudian cos 3x plus 1. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam secara keseluruhan, maka turunan dari fungsi f(x) yang berbentuk cos 2x plus 3 min sin kuadrat 3x plus 1 adalah, kalian tulisan f aksen adalah min 2 sin 2x plus 3, itu dari turunan u aksennya, plus 6 sin dalam kurung 3x plus 1 cos 3x plus 1 ya. Nah, kemudian lagi di sini jadi turunan pertamanya adalah cos 2x plus 3 min sin kuadrat 3 adalah f aksen x sama dengan min 2 sin 2x plus 3, kemudian di sini plus 6 sin 3x plus 1 cos 3x plus 1. Oke, untuk contoh berikutnya ada berapa contoh di sini? Untuk contoh yang keempat, yaitu di sini berbentuk perkalian ya. Turunan pertama dari gx sama dengan 3x plus 8 dikali sin, di sini sin pangkat 3 ya. Jadi di sini nanti untuk menulisnya sin pangkat 3 min 2x plus 9. Bukan penulisan ini ada yang keliru, yaitu di sini sin, ini bukan sin 3 ya, tapi sin pangkat 3 ada di atas ya, min 2x plus 9. Nah, dari fungsi tersebut kita bisa arahkan bahwa ini bentuknya adalah bentuk perkalian ya. Jadi di sini kita misalkan u dan v, u-nya itu adalah 3x plus 8 dan v-nya adalah sin pangkat 3 dikali min 2x plus 9. Maka kita cari turunan u-nya itu adalah 3, turunan v-nya itu adalah 3-nya ini diperoleh dari pangkat 3, kemudian sin pangkat berkurang 1, sin kuadrat, kemudian ditulis ulang min 2x plus 9. Nah, turunannya sin itu adalah cos, ini tetap ditulis min 2x plus 9, kemudian turunan yang di dalam kurung itu adalah min 2. Kalau sudah, ini bisa kita kalikan, 3 kali min 2 itu adalah min 6, sin kuadrat min 2x plus 9 cos min 2x plus 9. Nah, kita gunakan aturan perkalian dari turunan fungsi aljabar bahwa kalau fungsinya itu u kali v, maka rumusnya adalah u aksen v ditambah u kali v aksen. Nah, u aksennya di sini adalah 3, kemudian v-nya itu adalah ini tadi ya, v-nya adalah sin pangkat 3 min 2x plus 9 itu ya. Kemudian di sini rumusnya ditambah, u-nya kita tuliskan, u-nya tadi adalah 3x plus 8 dikali dengan v aksen. V aksennya tadi adalah min 6 sin kuadrat min 2x plus 9 cos min 2x plus 9. Nah, kemudian kalian tinggal
disederhanakan, jika bisa disederhanakan, jadi sini ditulis ulang dari yang di atas, yaitu 3 sin pangkat 3 min 2x plus 9, kemudian 3x plus 8 min 6 sin kuadrat x min 2x plus 9 cos min 2x plus 9. Jadi di sini bentuknya tetap ya, karena tidak ada yang bisa digabungkan atau yang disederhanakan. Oke, berikutnya contoh yang kelima, yaitu yang berbentuk pembagian ya, sin x plus cos x per cos x. Jadi di sini ini masuknya di turunan fungsi aljabar yang membentuk pembagian, yaitu kalau gx berarti nanti g aksen ya, bentuknya u per pi. U per pi berarti rumusnya u aksen v min u kali pi aksen per pi kuadrat gitu ya rumusnya ya. Nah, jadi kita misalkan bahwa u-nya itu adalah sin x plus cos x, turunannya berarti turunan dari sin itu adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, v-nya itu adalah cos x, turunan cos x adalah min sin x. Kita masukkan ke dalam rumus. Di sini u aksennya tadi cos x min sin x, kemudian v-nya tadi adalah cos x. Kemudian rumusnya dikurang di sini u-nya kita tulis kembali sin x plus cos x dikali dengan turunan dari v aksen. V aksennya adalah min sin x. Setelah itu kita kalikan masuk bahwa cos x itu dikali dengan cos x hasilnya adalah cos kuadrat x. Kemudian di sini min sin x dikali cos x itu hasilnya min sin x cos x. Kemudian ditambah dari peroleh dari min kali min, di sini plus ya. Sin x kali sin x adalah sin kuadrat x, kemudian cos x kali sin x itu adalah, jadi di sini cos x kali sin x itu tetap sin x cos x. Kemudian yang di bawah cos x dikuadratkan hasilnya adalah cos kuadrat x. Nah, kemudian di atas di sini ada min sin x cos x dengan plus sin x cos x. Ini kalau kita sederhanakan itu hasilnya adalah cos kuadrat x plus sin kuadrat x atau sin kuadrat x plus cos kuadrat x, sama saja. Nah, kemudian ini dicairkan 0 ya. Nah, kemudian yang di bawah tetap cos kuadrat x. Kita tahu bahwa rumus identitas sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu adalah 1, maka di sini dituliskan 1. Rumus identitas sekali lagi sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu adalah 1. Nah, sedangkan 1 per cos kuadrat x itu sendiri itu adalah secant kuadrat x. Maka turunan dari fungsi gx sin x plus cos x per cos x adalah secant kuadrat x. Oke, untuk penjelasan aturan rantai mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan penjelasan pada bagian berikutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.